Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan bahas soal persiapan Olimpiade Sains Nasional IPS untuk pelajar SMP atau MTS tahun 2025 bersama Miss Image Channel. Nah, kita langsung aja bahas soal yang nomor satu. Di sini ada tabel negara. Ini tabel kualitas hidup, ini tabel peringkat. Singapura kualitas hidupnya 7,44, peringkat 19. Malaysia 8,48, peringkat 24. Thailand 4,95, peringkat 36. Terus Filipina dengan kualitas hidup 4,13, peringkat 39. Untuk Indonesia, kualitas hidup 3,32 dengan peringkat 45. Soalnya, berdasarkan data di samping, kualitas terendah ditunjukkan pada negara A. Indonesia, B. Malaysia, C. Thailand, D. Singapura. Kita akan bahas. Kualitas hidup adalah kualitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari suatu individu, yaitu suatu penilaian atas kesejahteraan mereka atau ketiadaannya. Hal ini mencakup seluruh aspek emosi, sosial, dan fisik dalam kehidupan individu. Dalam perawatan kesehatan, kualitas hidup terkait kesehatan itu merupakan suatu penilaian tentang bagaimana kesejahteraan individu seiring berjalannya waktu mungkin terpengaruh oleh penyakit, disabilitas, atau kelainan lainnya. Maka berdasarkan tabel di atas, data yang menunjukkan bahwa Indonesia kualitas hidupnya menunjukkan 3,32. Hal ini berarti paling kecil di antara negara-negara lainnya. Maka jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, lanjut kita bahas soal yang nomor 2. Nah, berarti ini yang nomor satu, jawabannya adalah yang A. Berdasarkan data di samping, kualitas terendah ditunjukkan pada negara Indonesia. Nomor dua, karakteristik benua Asia itu ditunjukkan oleh pernyataan berikut. A. Terdapat rangkaian pegunungan Atlas, Ronzori, Drakensberg, dan Kamerun. B. Wilayahnya meliputi kepulauan dan daratan yang membentang di antara daratan sampai ke semenanjung Arabia di barat. Yang C. Terdapat rangkaian pegunungan muda Mediterania dan Pasifik yang aktif, terutama di Indonesia dan Filipina. Yang D, bagian timur didominasi oleh barisan pegunungan sampai semenanjung India di selatan. Nah, kita akan bahas soal yang nomor dua. Jadi ada karakteristik benua Asia. Yang pertama, benua Asia itu paling luas di dunia. Benua dengan populasi terbanyak di dunia itu adalah benua Asia. Yang ketiga, benua yang sering banyak mengalami gempa. Yang keempat, jalur pegunungan yang saling bertemu yaitu pegunungan Pasifik, pegunungan Muda Sirkum, Mediterania, dan pegunungan Australia. Yang kelima, benua paling tinggi di dunia karena memiliki kontur wilayah yang tidak rata yang dikelilingi oleh pegunungan seperti Tibet dan Himalaya. Dengan puncak tertinggi di dunia yang terdapat pada pegunungan Himalaya dengan puncak Everest. Nah, kita dapatkan untuk jawaban soal yang nomor dua adalah yang C. Karakteristik benua Asia itu ditunjukkan oleh jawaban yang C. Terdapat rangkaian pegunungan muda Mediterania dan Pasifik yang aktif, terutama di Indonesia dan Filipina. Lanjut, kita bahas yang nomor tiga. Jenis-jenis pranata sosial yang utama, keluarga inti atau nuclear family. Apakah A, bapak, ibu, anak-anak, dan pembantu? Yang B, suami, istri, nenek, dan kakek? Yang C, ayah, ibu, dan anak? Yang D, ayah, ibu, dan paman? Silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas. Oke, kita bahas ya. Keluarga dalam arti sempit yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Maka
Untuk jawaban yang paling tepat, soal nomor 3 adalah yang C, teman-teman. Ayah, ibu, dan anak. Ini adalah keluarga inti atau nuclear family. Lanjut yang nomor 4. Perhatikan informasi berikut. Pertama, merupakan benua terbesar. Kedua, bentuk wilayahnya menghubungkan daerah kutub. Jadi, benua terbesar itu tadi Asia, berarti Asia bukan ya. Bentuk wilayahnya yang menghubungkan daerah kutub. Secara geografis, wilayah ini dibagi menjadi 3 kawasan. Terus bentang alamnya cukup bervariasi meliputi gurun, sungai, danau, dan daratan tinggi. Kira-kira pernyataan di samping benua apa nih? Benua apa yang dimaksud? Apakah A, benua Asia, B, benua Amerika, yang C, Afrika, atau D, Australia? Teman-teman silakan jawab sebelum kita bahas. Oke, kita bahas ya. Di sini kita akan membahas benua Amerika. Benua Amerika itu merupakan benua yang berbentuk meridian atau memanjang dari utara ke selatan. Benua Amerika memiliki air terjun tinggi, yaitu air terjun Angel 1000 meter di Venezuela. Benua Amerika memiliki air terjun dengan debit air terbesar di dunia, yaitu air terjun Guaira di Brazil. Nah, kemudian yang keempat, benua Amerika memiliki gunung api aktif tertinggi, yaitu Gunung Ojos de Salado. Ketinggiannya 6.908 meter di atas permukaan laut. Benua Amerika memiliki tanah genting dan terusan Panama di Amerika Tengah yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Benua Amerika itu memiliki peninggalan bersejarah yaitu piramida bangsa Inka. Benua Amerika itu memiliki lembah sungai terluas yaitu lembah sungai Amazon. Yang kedelapan, benua Amerika memiliki tempat terkering di dunia yaitu gurun Atacama di Chili. Benua Amerika memiliki ngarai terbesar di dunia yaitu Grand Canyon di Colorado, Arizona. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah benua Amerika ya, teman-teman. Untuk informasi seperti yang dituliskan, maka jawabannya adalah benua Amerika yang B. Lanjut kita bahas soal yang nomor 5. Dampak negatif dari aksi demonstrasi adalah A. Sebagai wadah pelampiasan kekecewaan, B. Meningkatkan daya cipta masyarakat, yang C. Menaikkan citra bangsa di dunia internasional, yang D. Merusak kepribadian masyarakat pada umumnya. Yang sekarang kita cari adalah dampak negatif ya dari aksi demonstrasi. Nah, kita bahas. Demonstrasi itu apa sih? Demonstrasi adalah aksi sekelompok orang yang secara kolektif menunjukkan dukungan atau protes untuk menyatakan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata demonstrasi memiliki 2 arti. Yang pertama, demonstrasi yang merujuk pada pernyataan protes yang disampaikan secara massal yang sering disebut sebagai unjuk rasa. Yang kedua, demonstrasi berarti peragaan atau pertunjukan yang menunjukkan cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Maka, untuk dampak negatif dari demonstrasi itu apa aja? Yang pertama, dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat akibat adanya demonstrasi. Menimbulkan kemacetan saat terjadi demonstrasi, dapat menurunkan nilai tukar uang jika demonstrasi itu tersebar. Merusak fasilitas umum dan membuat lingkungan kotor dan rusak akibat demonstrasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, untuk soal yang nomor 5, yaitu merusak kepribadian masyarakat pada umumnya. Sekian dulu pembahasan Olimpiade Sains Nasional SMP atau MTS bersama Miss Sime Channel. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.